Oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kemarin jeda ujian. Gimana kemarin ujiannya? Halo. Dengar suaranya ya? Tes. Suara masuk nggak ya? Halo. Gimana, masuk nggak? Sedikit jelas, Ustaz. Nah, kayaknya di sini yang nggak jelas. Oke. Kurang jelas, Ustaz. Gimana? Jelas? Sebentar. Karena perlu. Coba tes lagi. Dengar suaranya? Halo. Oke. Coba mau tes dulu asrama Jati Bening. Jati Bening. Nama Ustaz. Ya. Asrama Jati Bening. Gimana kemarin ujiannya? Alhamdulillah Ustaz. Yang lain apa? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah bisa menjawab Ustaz. Yang lain gimana? Yang lainnya? Hah? Nggak di Jati Bening maksudnya? Alhamdulillah bisa menjawab Ustaz. Soalnya aku lihat dari ininya, dari
dari nilainya sama jawabannya. Oke. Asrama Kelut. Halo. Asrama Kelut. Kenapa Jadi, Ustaz? ya. Suaranya dengar nggak? Halo. Kedengaran Ustaz. Ya. Tes aja. Ujiannya gimana kemarin? Halo. Kok lempar-lemparan? Tes suara aja, tes suara. Gimana? Bingung ya. Selama Al-Islam. Iya Ustaz. Kalau soalnya kurang jelas nanti bilang aja. Iya. Ujiannya gampang nggak? Tes. Alhamdulillah Ustaz. Nggak dengar suaranya. Oke, Mozart. Mana Mozart? Ya Ustaz. Ya. Kemarin ujiannya gimana? Alhamdulillah Ustaz. Udah. Ya, Aku lihat. Alhamdulillah. Oke, oke, terima kasih. Tes aja. Jadi ini kan kita juga terbatas waktunya ya, ini cuma sampai jam 10, akan baru masuk. Jadi terkait apa yang sudah dipelajari tentang ilmu qawaid fikih itu, kalau qawaid fikih itu sebenarnya yang diminta, yang dituntut dari kalian semua itu adalah bagaimana bisa memahami suatu permasalahan, ya. Sebenarnya nggak harus, kan waktu itu pernah dibilang nggak harus hafal kaidahnya, tapi bisa memahami persoalannya, ya. Kalaupun hafal itu lebih baik lagi gitu, ya. Karena memang sebenarnya kaidah itu bukan buat dihafal, tapi untuk menjadi patokan. Oke. Kalau misalnya kalian sudah bisa memberikan contoh di luar contoh yang sudah diberikan, nah itu berarti tandanya sudah bisa mengerti gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah kaidah fikih, kemudian usul fikih itu standarnya adalah bagaimana kalian bisa memberikan sebuah contoh atau permisalan, ya, yang dimana itu ada di pikiran kalian sendiri, ya, tidak ada di dalam kurikulum atau tidak diberikan ketika pelajaran gitu. Karena ketika menghadapi permasalahan atau usul fikih atau kaidah fikih ke depannya, itu nggak semua, ya, atau pasti banyak persoalan-persoalan baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya atau yang tidak pernah muncul di dalam contoh-contoh yang diberikan gitu, ya. Jadi kalau kita bisa memahami satu contoh saja, nanti insya Allah kita bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya gitu, karena itu pasti bakal banyak muncul di zaman kita gitu, ya. Seperti contohnya kemarin kita ngebahas tentang apa kemarin tuh, tentang
Al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan tergantung dengan niatnya, ya. Kemudian ada kaidah-kaidah turunannya. Ya, misalnya kayak man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'aqiba bi hirmanihi. Atau yang pertama deh, al-'ibratu fil 'uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi patokan dalam suatu permasalahan itu adalah tujuan dan hakikatnya, bukan lafaz atau bentuk kalimatnya, ya. Ini kalau misalnya kita pahami itu, ya, yang menjadi tujuan, yang menjadi patokan hukum dalam sebuah akad itu adalah tujuan dan hakikatnya. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan akad, itu yang dilihat itu tujuannya, ya, bukan susunan katanya, gitu. Jadi untuk yang pertama, ini contoh ya. Yang pertama itu bisa kita pahami adalah bahwasanya dalam sebuah akad, ya, apapun itu yang dihukumi halalnya, haramnya, sahnya atau enggak sahnya, itu ada pada tujuan daripada akad tersebut. Oke? Bukan dari bentuk lafaz atau susunan katanya. Paham ya? Jadi, ini lagi contoh yang pertama, ya, ini dari kaidah yang niat itu, ya. Al-ibratu bil 'uqudi bil ma'ani bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Ya, kan kita punya catatan kan. Yang menjadi patokan dalam sebuah akad, yang sudah akad ya, itu yang membuat dia itu sah, halal, haram atau enggaknya itu adalah pada tujuannya, bukan susunan katanya. Contohnya apa? Ada orang berakad. Akad itu maksudnya ketika seseorang mengatakan sesuatu kemudian dibalas dengan sesuatu yang lain. Seperti misalnya, saya membeli, itu akad. Jual beli itu saya membeli kemudian dibalas saya menjualnya. Ya. Ya, kalau dalam bahasa kita kan enggak pasti itu terlalu formal. Tapi maksud tujuannya apa? Itu adalah jual beli. Ya, jual beli. Jadi misalnya di pasar kita mau beli ikan. Nah, akad itu apa? Sebenarnya kan itu kan beda-beda kan, orang mau beli itu kan ada bahasanya nyantai, ada kemudian yang bahasanya biasa dan sebagainya gitu. Misalnya mau beli ikan di pasar, ya, misalnya mau beli ikan, Pak, saya mau beli ikan 1 kilo misalnya gitu. Itu udah akad. Karena saya mau beli gitu. Ya. Kemudian oke, gitu. Oke, boleh. Nah, itu juga termasuk akad juga gitu. Jadi akad dimaksud itu apa? Ini orang pengen membeli dan menjual. Orang yang pembeli ingin membeli dan penjual ingin menjual gitu. Nah, itulah pasti nggak harus saya membeli ikan ini 5 kilo kemudian dibalas saya menjualnya. Nggak harus seperti itu. Tapi bagaimana di situ ada maksud, ada niat, ada tujuan, ya. Kenapa jelas nggak suaranya? Jelas suaranya? Ya. Nggak kedengaran. Hah? Apa Ustaz suaranya mendem Tat, jadi nggak terlalu jelas. Oke. Halo. Masih Masih gimana ya? Masih nggak? Halo? masih Tat. Yang lain gimana? Yang lain? Apa cuma Musad doang? Agak kurang jelas Ustaz. Ya, ngomong lah dari tadi.
Masih jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke. Ana terpaksa duduk di bawah. Oke. Ana letaknya di bawah. Jadi pokoknya nanti kalau tiba-tiba nggak jelas bilang aja. Jadi biar nggak sia-sia gitu. Jadi sampai mana tadi yang nggak jelasnya? Dari awal ya? Apa dari mana? Iya, nggak apa-apa. Ini masih ada sisa setengah jam. Jadi sekali lagi ya, saya sampaikan aja bahwasanya standar kalian itu bisa memahami usul fikih ataupun qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih ya. Itu kalian tidak harus hafal kaidah-kaidah yang sudah diberikan ya. Maksudnya tidak dituntut untuk hafal kaidah-kaidahnya itu ya. Yang penting apa? Memahami, bisa memahami persoalan atau arti daripada kaidah tersebut. Oke. Kalaupun itu hafal, itu maka lebih bagus lagi ya. Syukur-syukur bisa hafal. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa hafal, yang paling penting minimal adalah bisa mengetahui ya. Dan dari kaidah-kaidah itu yang terpenting lagi adalah bagaimana bisa mengetahui contohnya. Nah, standarnya kalian itu bisa memberikan contoh yang ada di luar contoh-contoh yang diberikan ya. Itu berarti tandanya kalian paham kalau bisa memberikan contoh. Oke? Jadi ketika kalian bisa memberikan contoh di luar contoh yang diberikan, itu berarti tandanya bisa memahami arti daripada usul fikih tersebut. Karena ketika nanti di luar ya, maka akan banyak persoalan atau permasalahan yang pasti terjadi dan itu di luar contoh-contoh yang diberikan ya. Contoh misalnya ya, kalau kita ngambil di mana di materi itu ya di kaidah yang pertama al-umur bimaqasidiha ya, sudah punya catatannya masing-masing kan. Itu di kaidah turunan pertama misalnya contoh kayak al-ibratu al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Contoh ya, contoh. Jadi yang menjadi patokan dalam sebuah akad itu adalah tujuan dan hakikatnya, bukan pada lafaz atau bentuk kalimatnya. Ya. Sekali lagi, yang menjadi patokan sahnya atau tidak sahnya, halalnya atau haramnya sebuah akad itu adalah pada tujuannya, bukan pada lafaz atau bentuk kalimatnya atau susunan katanya gitu ya. Sebagai contoh misalnya akad jual beli. Dikatakan akad jual beli itu ketika seseorang itu memang tujuannya dia ada seseorang yang dia itu berniat untuk membeli. Kemudian dikatakan menjual ketika seseorang itu berniat untuk menjual. Kemudian mereka berakad. Ya, saya beli barang ini, kemudian dibalas saya jual barang itu. Kalian sudah pasti tahu kan apa akad itu apa? Yaitu adalah ijab atau apa ya, bukan ijab kabul, maksudnya sebuah kesepakatan ya, perjanjian atau kesepakatan dalam suatu tujuan tertentu ya. Contoh misalnya akad jual beli. Dikatakan akad jual beli ketika seseorang itu berniat untuk membeli barang dari orang dan kemudian dibalas dengan orang yang berniat juga untuk menjual gitu. Contoh misalnya ya, kalian beli ke pasar ya, membeli ikan. Maka akadnya adalah ya, setiap orang itu kan masih beda-beda gitu cara belinya, cara jualnya, kemudian ngomongnya gimana gitu. Mas beli ikan sekilo misalnya. Ya. Terus kata penjualnya, "Ya, silakan." Ya, itu udah dianggap akad karena apa? Seorang pembeli ingin membeli dan dia mengatakan bahwa dia ingin membeli dan kemudian penjual itu menyepakati atau menyetujui kalau misalnya dia dibeli gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya
dalam kaidah ini disebutkan bahwasanya yang penting itu niatnya, ya, atau hakikatnya, tujuannya, bukan pada susunan katanya. Jadi ketika kita membeli itu enggak harus formal banget, kemudian harus kata-katanya harus saya membeli saya membeli saya membeli ikan ini 5 kilo dengan tunai gini-gini. Nah, itu kan formal gitu maksudnya. Kemudian dibalas saya menjualnya, itu kan terlalu formal juga. Jadi yang penting tujuannya adalah ada komunikasi antara pembeli dengan penjual. Sehingga di situ berlakulah akad jual beli gitu. Beda lagi kalau ketika maka itu dihitungi sebagai akad jual beli. Beda lagi kalau misalnya seseorang itu ada dua orang ini yang menyepakati saya ingin membeli, kemudian si orang satunya saya tidak menjualnya, maka itu tidak berlaku akad. Contoh lain, saya ingin menyewa, kemudian sama orangnya oke, disetujui gitu, maka disebut dengan akad sewa menyewa. Saya ingin meminjam 100.000 misalnya, pinjam dulu 100 gitu. Kemudian kalau orang yang dipinjam oke, ngasih gitu. Maka itu akan disebut dengan pinjam meminjam gitu, hutang menghutang. Oke. Jadi yang menentukan perbedaan akad itu adalah tujuan dan niatnya, bukan pada lafaznya, ya. Lafaznya itu kan nanti bisa mengikuti, kalau kita ini kan kan bahasanya kan nyantai gitu. Jadi menyesuaikan. Oke. Karena akad ini penting untuk membedakan dan untuk menjadikan hak seseorang, ya. Seperti kita sudah bilang kemarin bahwasanya kalau misalnya akadnya pas seseorang nih misalnya. Seseorang saya ambil contoh misalnya siapa? Misalnya Nadira mau meminjam uang kepada Fatimah, ya. Pinjam uang kepada Fatimah. Kemudian, ya, Nadira meminjam uang 100.000. Oke, dia dipinjamkan, ya, dengan janji temponya misalnya 1 hari misalnya. Mau pinjam uang dong 100.000, besok aku ganti gitu misalnya. Si Fatimah menyetujui, oke, dikasih gitu, dipinjamin. Maka itu menjadi akad pinjam meminjam, hutang menghutang, yang di mana Nadira harus mengembalikan uang 100.000 pada esok harinya. Karena akadnya adalah meminjam uang nilainya 100.000 dengan tempo 1 hari, ya. Nah, kemudian besoknya ternyata Nadira belum bisa ganti gitu. Kemudian Nadira bilang, aduh belum bisa ganti, ikhlasin aja ya gitu, ya. Sebenarnya ini nggak bermasalah, tapi secara hukum, ya, dia dianggap melanggar akad. Karena akad di awal adalah pinjam meminjam, bukan beri memberi. Jadi Fatimah itu dia memberi itu meminjamkan, bukan memberi secara murni gitu. Maka apapun itu bentuknya, kalau akadnya di awal minjam meminjam, maka bagaimanapun dia harus menunaikan haknya. Kalau memang mau memberi dari awal atau misalnya mau minta dari awal tuh ya udah akadnya meminta bukan meminjam gitu. Karena itu akan berpengaruh pada dosa atau pahala, pada halal atau haram gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau pinjam, akadnya minjem, maka saat udah sesuai kesepakatan harus dikembalikan nominal sesuai, kemudian di waktu yang sesuai gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa, udah saling menyepakati, oh ya misalnya mau gantinya hari apa gitu, misalnya seminggu lagi. Asal si peminjam ini menyetujui, maka itu nggak bermasalah gitu, ya. Walaupun ternyata dia memang niatnya mau minta, ya udah berarti dari awal akadnya minta, saya mau minta uang gitu misalnya 100.000. Ya udah, kalau misalnya pemberi ini ikhlas memberi, ya udah berarti bentuknya itu adalah minta meminta akadnya, bukan pinjam meminjam. Jadi ketika misalnya contoh si Nadira tadi meminta uang,
maka besok-besok harinya dia nggak perlu mengembalikan lagi uangnya karena itu sudah menjadi hak dia sesuai dengan akadnya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Itu ya. Jadi ini contoh. Ketika kalian bisa memberikan contoh pada suatu kaidah, itu insya Allah kalian sudah dianggap bisa memahami. Ya. Sebenarnya kalau melihat daripada nilai-nilai, alhamdulillah kebanyakan ya alhamdulillah nampaknya memang sudah bisa memahami, walaupun memang pada sebagian yang lain masih perlu bimbingan lagi, dan mungkin juga catatan buat anda pribadi, kalaupun memang yang misalnya masih ada yang belum jelas, ya silakan bisa diulang atau misalnya ditekankan lagi itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngambil dari contoh kaidah yang kedua, ya, misalnya kita ngambil yang ketiga, al-aslu idhafatul hadatsi ila aqrabi waqtihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian pada sebab terdekat. Ya, alhamdulillah di jawaban itu alhamdulillah sudah banyak yang paham, ya, jadi bisa memberikan contoh yang ada di luar contoh yang diberikan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi walaupun udah banyak yang paham, jadi contohnya dari kaidah yang kedua, kemudian turunan yang ketiga, al-aslu idhafatul hadatsi ila aqrabi waqtihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian pada sebab terdekat. Ketika kita misalnya menemukan suatu permasalahan, suatu persoalan atau kasus, ya, maka berlakulah kaidah, ya. Ketika kita ingin mencari sebab daripada permasalahan ini, maka kita menggunakan dalil ini, ya. Al-aslu idhafatul hadatsi ila aqrabi waqtihi. Ketika kita menemukan suatu persoalan atau kasus, maka kaidahnya adalah kita mengambil pada sebab yang terdekat. Ya, seperti misalnya ya orang sakit, orang meninggal, ya, dan lain sebagainya. Itu kita lihat yang kita hukumi itu adalah pada sebab yang terdekat. Di beberapa di kejadian terakhir sebelum dia meninggal atau sakit atau apa gitu, ya, itu yang kita hukumi. Oke, contohnya misalnya ada orang meninggal, ya, orang meninggal karena tertabrak motor, yaitu sebelum tertabrak motor, ya, maka kita hukumi dia tertabrak motor walaupun dia meninggalnya masih besok, ya, cuman dia sehari sebelumnya dia tertabrak motor gitu, maka dia meninggalnya karena tertabrak motor gitu. Jadi mungkin tertabrak motor, habis itu kemudian masih sadar, kemudian ternyata besoknya meninggal. Berarti kita ambil sebab terdekat, yaitu adalah bagaimana dia tertabrak motor. Itu contoh, ya. Dan banyak lagi contohnya. Jadi kalau misalnya kita ngambil kaidah ini, maka kita bisa mengetahui kita menyimpulkan hukum, ya. Bahkan sebenarnya pun kalau misalnya berlaku dalam hukum umum, ya, atau negara misalnya, itu kan masing-masing perbuatan pidana, perbuatan kriminal itu kan masing-masing ada hukumannya masing-masing. Nah, untuk bisa menentukan itu, ya, misalnya seorang pelaku itu dihukumnya itu apa gitu, maka kita melihat pada sebab terdekatnya. Misalnya ya misalnya dia membunuh, ya, maka dia hukumannya sebagai hukuman seorang pembunuh gitu. Dia misalnya dihukumi sebagai memberi racun misalnya. Misalnya ada 2 orang nih, yang satu memberi racun, yang satu membunuh. Mana yang terakhir, maka itulah yang dihukum. Walaupun sebenarnya dua-duanya pasti sama-sama dihukum. Jadi kita bisa menentukan sebab atau daripada permasalahan itu adalah dengan kita melihat pada hal yang terakhir gitu, ya.
Oke, contoh lain ya, ini sebenarnya belum masuk pelajaran ya, nanti sebelum pekan depan kita masuk pelajaran baru. Contoh lain ya, gini aja, di apa namanya, ada kaidah yang sebenarnya relevan dengan kejadian-kejadian sekarang ya. Terutama kan kalian tahu ya, ini sekarang baru hari kemarin kita habis pilkada gitu. Dalam pemilihan, dalam pilkada misalnya contoh ya, mungkin yang paham gitu. Misal kita bingung nih, ada 2 calon atau 3 calon misalnya, atau 4 calon lah, ya atau berapa lah gitu. Kan nggak ada pilihan selain mereka. Tapi kita nggak ada yang cenderung, kita nggak ada yang suka, kita nggak ada yang seneng. Cuman pilihan cuma mereka gitu. Maka berlakulah satu kaidah ya, supaya kita tetap bisa memilih tapi nggak berdosa ya. Karena misalnya nanti mereka apa-apa gitu. Maka di sini salah satu contoh kaidah yang bisa digunakan adalah ini nanti akan dipelajari ya. Misalnya al-akhdhu bi akhafid darurat ya. Kita mengambil ketika kita menemukan 2 keburukan ya. Ini dalam hal yang memang tidak ada pilihan yang terbaik gitu. Ketika misalnya kita ditemukan pada 2 pilihan atau 3 pilihan ya, maka maksudnya yang di mana kita harus memilih salah satu tersebut, maka kaidahnya adalah kita memilih sesuatu yang keburukannya paling dikit. Ini berlaku bukan cuma dalam masalah pilkada. Dalam keputusan apapun, dalam hal-hal apapun yang kalian dapatkan di kehidupan nanti, ya. Kalian dihadapkan pada 2 permasalahan, 2 pilihan yang ternyata qadarullah itu sama-sama ya mungkin kurang baik atau istilahnya itu berat gitu. Atau misalnya kalian tahu ini dua-duanya ini nggak ada yang benar gitu misalnya pilihannya. Tapi kalian mau nggak mau harus pilih di antara salah satu gitu. Nggak ada pilihan yang terbaik atau misalnya nggak ada yang lebih baik daripada itu. Maka kaidahnya kalian harus mengambil satu atau keputusan yang dimana itu kemungkinan keburukannya lebih dikit ya. Jadi ketika kita menemukan 2 atau 3 keburukan yang sebenarnya sama semua, maka kita pilih mana nih yang kemungkinan keburukannya lebih dikit atau lebih kecil dikit gitu ya. Misalnya sama-sama nih, pasti kan ada yang satunya yang lebih mending, ada yang lumayan, ada yang parah gitu. Misalnya nggak ada yang baik nih, semuanya buruk semua. Maka kita ambil mana yang paling dikit, ya, mana yang paling dikit ininya madorotnya atau keburukannya atau kejelekannya gitu, ya. Ini dalam hal apapun yang akan kalian hadapi nanti, ya, keputusan, pilihan, ya, dan lain sebagainya. Maka kalian ambil pilihan yang paling madorotnya paling kecil ya. Kalau misalnya seperti contoh misalnya kalian perempuan, nanti kemudian habis itu ketika kalian perempuan misalnya kemudian tiba-tiba ada yang misalnya ada yang datengin, misalnya ada ikhwan yang datengin, dua-duanya nggak bener, apakah kalian harus milih? Ya nggak bisa, nggak harus. Karena apa? Masih ada pilihan lain di luar 2 itu. Ikhwan masih banyak. Misalnya contoh ya. Ini bukan pilihan yang harus salah satu, karena masih banyak di luar yang lain. Ya, oke. Ini beda kasusnya. Ya, ini sebagai untuk pemahaman aja. Jadi biar kalian nggak salah paham. Jadi untuk pilihan-pilihan yang masih ada pilihan lainnya, maka itu harus ditinggalkan semuanya. Ya tadi, kalian misalnya ada yang datengin, dua-duanya ini ternyata ya qadarullah sama-sama misalnya perokok lah gitu. Misalnya gitu, atau orangnya nggak benar dua-duanya. Ya udah nggak usah diterima dua-duanya, maksudnya nggak usah diterima salah satunya, cari yang lain lagi gitu, atau tunggu yang lain lagi gitu, karena pasti kan masih banyak kan gitu. Nah, ini karena pilihannya masih bisa yang lain. Yang nggak bisa pilihan lain ya seperti pilkada tadi, karena mau nggak mau secara sistem misalnya kita udah dihadapkan pada 2 pilihan, nggak ada pilihan lain ya, maksudnya pilihan pun nggak sah gitu istilahnya, maka kita pilih di antara yang
terburuk. Kita pilih yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Ya. Jadi harus dipahami. Apa namanya? Ini salah satu contoh kaidah yang nanti kan kita akan pelajari ya beberapa bulan ke depan ya. Maksudnya apa? Inilah salah satu contoh manfaat kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di mana kalian bisa menentukan suatu sikap menggunakan kaidah ya. Makanya kalaupun memang kalian nggak bisa hafal ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya hafal itu syukur-syukur jadi nilai plus lah gitu. Karena bisa sedikit membantu gitu ya. Kalaupun nggak bisa nggak masalah. Yang penting paham. Yang penting paham dengan contohnya, dengan maknanya, dengan artinya gitu ya. Karena ketika sudah paham saja artinya, sudah paham saja contohnya, insya Allah kalian bisa menyikapi gitu dan mungkin nanti bakal lebih hafal juga gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau diulangi? Halo, jangan diam aja. Kemarin tuh ada yang bilang nggak paham, kurang paham, mungkin karena cepetan atau mungkin kurang jelas gitu. Nah, itu nggak apa-apa, sampaikan aja. Saya tuh lebih senang kayak gitu, ya. Mereka itu memang mengakui nggak paham atau minta diulang nggak masalah. Ketimbang, ya, dia memang sebenarnya nggak paham tapi nggak ngomong gitu. Nanti akan repot di akhir. Atau misalnya kita udah ngomong, tapi kemudian nggak didengar atau ya sibuk sendiri gitu. Ya, oke. Dandan baru bangun. Nina, Nina mana? Oke, Dandan bentar ya. Kemarin kesini lagi dengan mainnya Mas Farhan, mainnya kesini, terus dia main sama mana Nina? Nina di bawah. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya ya. Mozart. Coba siapa sih namanya itu? Nadira ada nggak Nadira? Ya, Nadira. Ya, kamu paham nggak? Oke, benar ya, paham ya. Itu ada bentar. Apa? Minum apa? Ini, mau kopi. Ini, mau? Bentar, kopi dulu bentar. Mau? Kopi enak. Oke, Nadira. Kasih contoh daripada apa ya? Daripada al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Segala sesuatu itu hukumnya boleh. Mana orangnya?
Apa? Itu nanas, mangga. Halo? Ada nggak? Ya selesai loh kalau belum jawab. Iya. Hukum. Diliatin orangnya. Apa? Suaranya jelas, suaranya kedengaran nggak? Anu nggak dengar suaranya? Tindakan menyerupai wanita atau sebaliknya itu sebenarnya boleh-boleh saja sampai ada hadis yang Mana orangnya? Itu baca apa enggak? Halo? Namun satu. Ya. Nina mana Nina? tindakan menyerupai wanita yang melakukan hal tersebut. Apa? Tindakan menyerupai wanita atau sebaliknya sebenarnya boleh-boleh saja sampai ada hadis yang turun untuk melarang hal tersebut. Oke. Kalau yang dipahami itu hadisnya ada nggak yang ngebolehin? Nggak ngebolehin? Halo? Lupa Ustaz. Ya. Tadi maksudnya benar, itu contohnya benar, ya. Jadi apapun yang terjadi segala sesuatu boleh, ya. Menyerupai laki-laki perempuan itu boleh. Cuman sudah ada hadis yang melarang sehingga kemudian akhirnya nggak boleh. Oke? Oke, Jati Bening. Halo? Coba tes suara, jelas nggak? Tes suara kalian. Suaranya nggak? Kenapa ini Jati Bening nggak jelas suaranya? Oke, lewat dulu deh. Al Islam. Tes suara, tes suara. Iya, Ustaz. Ya. Oke. Anda nggak tahu kalau di Al Islam itu siapa aja? Dan kemana sih ininya? Siapa kenal? Susan ada namanya Susan.
Halo? Ya, Ustaz. Ya. Al-Islam kan? Ustaz. Tulisan Al-Gamara Dinda. Ya. Orangnya mana? Ada? Hah? Ada apa enggak? Halo? Ya, Ustaz. Ada nggak orangnya? Ada. Mana? Nggak apa-apa, ke tengah aja, ke apa namanya, ke depan itu, depan kamera. Dandan mau ini? Dandan udah mandi belum? Hah? Udah mandi? Apa? Apa? Lu mandi? Dandan baru bangun. Ada orang ya? Ya. Ya, maksudnya nanti mungkin biar lebih jeli lagi, jadi memastikan semuanya paham. Oke, apa ya? Kaidah turunan yang kedua bisa kasih contoh nggak? Kelihatan kan? Kelihatan? Hukum asal pada perkara yang baru adalah tidak ada sampai ada bukti. Bisa kasih contoh nggak? Bisa? Ih, pintar. Ini mau bangun apa? Bisa, Ustaz. Gimana bisa? Bisa, insya Allah. Ya, coba. Misalnya kita meminjam buku sama teman, itu dianggap masih pinjam sebelum ada bukti kembaliinnya. Ya, terus? Ini ya. Ya benar. Terus? Enggak, maksudnya coba didetailkan lagi. Contohnya misalnya siapa gitu. Jadi selama belum ada bukti apapun yang menguatkan, maka hukumnya masih dianggap meminjam. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting berat mau ngejawab udah alhamdulillah. Oke, satu lagi. Yang dikelut. Yang dikelut ada nggak? Halo? Halo? Ada Ustaz. Ya. Siapa tuh namanya? Siapa sih namanya tuh? Latifah. Tidak.
Halo, mana nih suaranya? Nggak ada suaranya, nggak ada orangnya. Bukan Ustadz, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas atau gimana? Nina ada di bawah sama Gida. Gida mau berjagung. Ya, Ana nggak dengar. Ya udah nggak apa deh. Nggak apa. Ya udah itu aja. Eh, nanti insya Allah untuk bisa juga sih ya. Nanti insya Allah untuk selanjutnya nanti Ana memastikan kalau bisa sinyalnya bagus ya. Karena kalau misalnya dari Ana memang kurang bagus nggak masalah. Tapi karena nanti untuk interaktif juga gitu. Ana butuh interaktif sama kalian gitu supaya bisa memastikan. Nanti insya Allah untuk materi baru nanti ada di pertemuan selanjutnya dan mungkin pekan depan Ana belum tahu ya bisa apa enggak. Soalnya kemungkinan Kamis depan tanggal 5 ya. Itu Ana ke Bandung. Jadi kemungkinan besar belum bisa masuk kelas gitu. Jadi mungkin nanti di pekan depannya lagi. Di tanggal berapa itu? Di Pelasan ya. Itu ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang mau sampaikan lagi, kita akhiri. Mohon maaf tadi atas keterlambatannya karena masih di luar, masih di jalan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Suaranya. Nah, ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Nanti kalau bisa mohon nanti lebih lebih antusias lagi, dan juga yang terpenting sebenarnya masalah interaktif aja, interaksi yang cepat gitu lah, suruh on mic gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Ya, izin duluan. Titik. Ya, kelut. Kelut. Apa, Kak? Kelut duduk meja ya. Jadi. Iya, kan pulang. Mana?